Halo adik-adik semuanya, salam pramuka. Hari ini Kak Wulan mau mengajak adik-adik semuanya untuk mengikuti kegiatan pramuka penggalang untuk kelas 4, 5, dan 6. Adik-adik, sebelum kita mengikuti kegiatan pramuka, Kakak Wulan mengajak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga himne pramuka. Baik adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu himne Pramuka ciptaan M. Mutahan. Nyanyikan dengan penuh semangat ya adik-adik. Baik anak-anak, sekarang kita mulai kegiatan pramukanya. Materi kita hari ini adalah P3K. Kalian tahu tidak adik-adik tentang P3K? Atau biasa kita sebut dengan PPPK. Ada yang sudah tahu ya? Ya betul, P3K atau PPPK adalah singkatan dari pertolongan pertama pada kecelakaan. Kecelakaan di sini bisa saja kecedera, ya. Jadi bukan hanya kecelakaan yang menyangkut tabrakan atau sebagainya. Nah, kalian tahu kan kotak P3K itu ada apa saja? Kan ada betadin, ada kain kasa, ada alkohol, dan lain sebagainya. Nah, P3K itu juga harus dilengkapi dengan perlengkapan antara lain berikut ini adik-adik. Nah, yang pertama, wastafel yang ada air mengalirnya. Yang kedua, kertas tisu atau lap. Yang ketiga, ada spok atau bidai. Bidai ini
adalah papan yang digunakan ketika ada yang patah tulang ataupun ada yang keseleo. Lalu ada kotak P3K dan juga isinya. Adik-adik, kalian tahu tidak ini sakit apa? Ini memar ya namanya ya. Ada yang pernah mengalaminya? Ya, memar ini penyebabnya adalah tumbukan ataupun benturan benda pada jaringan lunak. Nah, gejalanya atau tanda-tandanya yang pertama adalah terlihat bengkak, berwarna merah kebiruan. Itu jika pembuluh darah terkena. Lalu, jika kalian tekan, itu akan terasa sakit. Ada yang pernah seperti itu? Ada yang pernah mengalaminya? Nah, yang selanjutnya adik-adik, kalau misalkan kalian eh, menemukan itu entah di tubuh kalian ataupun di tubuh orang yang dekat dengan kalian, ini tindakan pertolongan yang harus kalian lakukan. Ada apa saja? Yang pertama, kompres dengan air dingin atau air es. Jadi kalian bisa menggunakan lap adik-adik ataupun sapu tangan yang dibasahi dengan air dingin atau air es ya. Lalu setelah itu kalian bisa tempelkan di bagian yang terkena memar. Nah, selanjutnya, jika sudah 1 jam, baru kalian boleh kompres dengan air hangat. Ya, jadi yang pertama air dingin dulu, baru setelah itu air hangat. Langkah selanjutnya, oleskan obat gosok. Obat gosok ini macam-macam ya anak-anak. Ada minyak kayu putih, minyak angin, atau minyak yang biasa untuk mijet juga boleh anak-anak. Yang penting obat gosok ya. Lalu selanjutnya berikan Antalgin untuk mencegah sakitnya. Ini obat ya anak-anak, jadi diminum. Obat dalam kalau ini. Nah, selanjutnya kesleo. Ada yang pernah kesleo? Kesleo penyebabnya apa sih sebenarnya? Yuk mari kita simak. Adik-adik, kesleo itu disebabkan bisa saja karena kalian berjalan ataupun berolahraga pada medan yang tidak rata. Maksudnya medan di sini tuh jalannya ya, ataupun pijakan yang kalian pijak itu tidak rata sehingga tidak seimbang. Akhirnya kesleo. Selanjutnya, melakukan pendaratan atau jatuh pada posisi yang salah. Nah, ini juga akan mengakibatkan kesleo. Selanjutnya, teknik latihan yang salah ketika kalian berolahraga. Nah, gejalanya apa saja sih kesleo itu? Gejalanya yang pertama, tergantung pada tingkat keparahannya ya anak-anak, adik-adik ya. Nah, ada yang terasa nyeri, terus pembengkakan pada bagian yang kesleo, dan ada juga memar. Ya. Nah, lalu gerakan menjadi terbatas pada sendi yang terkena. Jadi biasanya misalkan bagian ini ya, kaki ini, tumit ya, ataupun bagian kaki bawah itu, misalkan kesleo, nah kan biasanya bisa untuk diputar-putar gitu, tapi kalau kesleo biasanya terbatas ya gerakannya ya, karena kan sendinya terganggu. Nah, kadang juga saat cedera akan terdengar bunyi di bagian sendinya. Itu kesleo ya. Kesleo itu suatu keadaan di mana persendiannya itu keluar dari sendinya. Nah, selanjutnya adik-adik, tindakan pertolongan pertamanya apa kira-kira? Nah, yang pertama, istirahatkan sendi yang terkilir. Itu kalau bisa lebih tinggi dari jantung dan posisinya lurus ya. Diistirahatkan. Jadi kayak apa namanya dibiarkan dulu sampai dia sudah rileks, baru kalian kompres dengan air panas. Ya, air panas ini maksudnya air hangat, jangan air panas yang banget gitu, air hangat ya. Dan menggunakan sapu tangan ataupun handuk ya yang dibasahi air hangat. Dikompres di bagian sendi yang terkilir. Nah, setelah itu dibalut dengan balut tekan namanya, ya. Atau yang biasa kalian gunakan itu loh yang warnanya
coklat seperti itu, yang dililit-lilitkan itu namanya balut tekan. Setelah itu berikan bidai pada sendi yang keluar. Nah, bidainya seperti ini anak-anak. Nah, ini papannya ini ya, papannya inilah yang disebut bidai. Jadi papannya dimaksudkan agar tetap membuat sendi itu kembali ke semula. Jadi biar tidak gerak-gerak lagi akhirnya tidak menjadi parah gitu ya. Nah, selanjutnya ada lecet atau scratch. Ada yang pernah tidak mengalaminya? Nah, penyebabnya itu karena bersinggungan atau bergesekan dengan benda yang kasar, adik-adik. Jadi misalkan kalian jatuh terperosok kayak gitu ya, kalian kena aspal, kena jalan itu kan kasar ya, terus kena ke bagian tangan kalian, ke kaki ataupun kemana itu akan menyebabkan lecet atau scratch. Nah, gejalanya apa saja? Nah, yang pertama luka terbuka dan berdarah di bagian yang bergesekan dengan benda kasar seperti pada gambar. Jadi biasanya berdarah ya. Terus terasa perih jika terkena cairan. Nah, tindakan pertolongan pertamanya apa adik-adik? Ada yang tahu tidak? Wah, itu betul itu siapa yang jawab? Nah, yang pertama itu bersihkan luka dengan kapas yang diberi larutan pembersih dan steril seperti air ya. Kalian bisa gunakan kayak misalkan ini kan kotor ya habis kena misalkan kena jalan itu kan jalan kan kotor, kalian bisa bersihkan dulu dengan kapas yang diberi air ya. Atau bisa juga dengan cairan seperti itu ya, yang steril. Setelah eee, itu namanya bur water ya, yang ini namanya bur water. Itu steril, jadi bisa untuk membersihkan luka. Terus setelah itu berikan obat merah atau betadine 10% dan setelah diberikan betadine kalian boleh tutup dengan Hansaplast ataupun Kasa. Nah, betadine-nya seperti ini ya. Pasti tidak asing kan? Ya. Nah, kalau mimisan, kalian pernah juga tidak mengalaminya? Oh ya, adik-adik, sebelumnya untuk yang sakit, apa sakit, yang cedera 3 tadi, yang memar, keseleo, dan lecet, itu penangannya itu dengan RICE, RICE, itu singkatan dari rest atau istirahat, ICE dengan kompres, kompres dengan S ya, terus compression itu beri tekanan pada cedera dengan perban, lalu evaluation itu mengangkat bagian yang cedera, ya. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya mimisan. Penyebabnya apa sih? Penyebabnya itu karena membuang ingus terlalu kencang. Tapi ini tidak selalu ya, tidak selalu kalian terlalu kencang terus keluar darah akhirnya mimisan, tidak. Terus yang kedua ada cedera pada hidung. Terus penggunaan obat pelega hidung dalam bentuk semprot cara berlebihan. Dan juga infeksi yang menyebabkan hidung tersumbat, misalnya flu ya anak-anak. Lalu untuk oh iya, mimisan ini adalah pendarahan hidung ya, atau kondisi yang ditandai dengan keluarnya darah melalui lubang hidung kalian. Biasanya kalau kecapean itu juga bisa ya, terlalu capek, ada juga yang menyebabkan mimisan. Nah lanjut, untuk gejalanya itu keluar darah di bagian hidung. Tindakan pertolongan pertama, itu ada duduk tegang, jangan berbaring ya. Jadi kalian itu maksudnya itu duduk tegak ya adik-adik, bukan duduk tegang, duduk tegak. Jadi duduknya itu lurus gitu dan jangan berbaring. Kenapa? Karena kalau posisi duduk itu sebenarnya dapat mengurangi tekanan pembuluh darah dalam hidung sehingga pendarahan itu dapat segera berhenti ya. Tapi kalau misalkan nih condongkan tubuh ke depan agar darah yang keluar dari hidung tidak masuk ke tenggorokan. Kalau kalian misalkan berbaring ataupun kalian mendongak itu darahnya jadi masuk ke tenggorokan. Nah, ini akan menyebabkan mual ya.
mual atau muntah, dapat memicu muntah. Terus juga setelah itu, misalkan setelah kalian duduk, kalian bisa pencet hidung bagian atas di tulangnya itu di dekat mata. Ya, di dekat mata itu ada bagian hidung persis ya. Nah, itu ditekan selama 10 sampai 15 menit dan kalian bisa bernapas menggunakan mulut. Setelah itu, misalkan setelah berhenti, ya barulah kalian misalkan belum berhenti ya, kalian bisa kompres pangkal hidung dengan kompres dingin. Kompres dingin di sini itu maksudnya kain yang dibasahi dengan air dingin. Begitu ya adik-adik ya. Oke, itu tadi adalah kegiatan pramuka dengan materi P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, untuk tugasnya adik-adik, yang pertama nih, kalian harus praktikkan tindakan pertolongan pada satu cedera yang telah dibahas tadi pada videonya. Tadi ada yang pertama memar, yang kedua itu lecet, yang ketiga itu keseleo, yang keempat itu mimisan. Kalian boleh pilih satu saja, lalu kalian boleh praktikkan di rumah. Nah, setelah itu kalian boleh minta bantuan anggota keluarga, contohnya ke adik, ke kakak, ke orang tua ya, untuk menjadi, pasiennya atau orang yang terkena cederanya. Ya, jadi pura-puranya sebagai orang yang terkena cedera, kalian memberikan pertolongan pertama. Nah, tugasnya itu dapat berupa foto, jadi kalian fotokan, terus kalian beri penjelasannya masing-masing, atau juga video. Nah, ini ketentuannya seperti ini ya. Jika video itu harus sambil dijelaskan. Jadi misalkan kalian menjelaskan langkah-langkah pertolongannya. Seperti misalkan harus duduk. Nah, langkah pertama harus duduk tegap. Langkah kedua apa dan apa-apa seperti itu. Kalau foto itu dibuat satu frame aja, digabungkan. Dan tuliskan langkah-langkah pertolongannya. Ingat ya, setelah itu kirim ke Classroom Pramuka. Diingat, ini batas pengumpulannya minggu depan hari Jumat tanggal 19 Maret 2021. Kak Wulan tunggu ya video ataupun fotonya. Nanti Kak Wulan akan memberikan nilai di classroomnya. Oke adik-adik, terima kasih sudah mengikuti kegiatan pramuka hari ini. Salam pramuka.